Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita sehingga kita diberi kenikmatan untuk bisa beribadah kepadanya, diberi kenikmatan untuk bisa mempelajari dinillah, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-da' wasyafi, atau yang disebut dengan lebih terkenal dengan ad-da' wad-dawa. Nah, jawaban yang sempurna bagi orang yang bertanya tentang obat yang mencukupi, yang menyembuhkan, atau dawa penyakit dan obatnya. Dan kita telah sampai pada halaman yang ke-42 tentang fasal. Kemarin kita sudah baca tentang fasal, permasalahan doa, yang mana doa merupakan salah satu sebab yang paling kuat bagi seseorang untuk memperoleh apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dia khawatirkan. Wad-du'a min anfal adwiya, kata Ibnu Jauzi. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wad-du'a min anfa'id adwiya. Doa termasuk di antara perkara yang paling bermanfaat. Obat yang paling bermanfaat, di antara obat yang paling bermanfaat adalah doa. Doa termasuk di antara obat yang paling bermanfaat. Wa huwa adul bala. Doa itu adalah musuhnya penyakit, musuhnya bala, musuhnya musibah. Yudafi'uhu, doa itu bisa menghalang penyakit. Wa yu'alijuhu, doa itu bisa menyembuhkan penyakit. Wa yamna'u nuzulahu, dan doa itu bisa
menghalangi datangnya penyakit. Wa yarfa'uhu, dan doa itu bisa mengangkat penyakit yang sudah ada. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau paling tidaknya doa itu bisa meringankan penyakit apabila penyakit itu ada. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Karena kita berdoa kepada zat yang maha kaya, kepada zat yang maha penyembuh, maka doa bisa menyembuhkan penyakit. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, sedangkan kalian itu fuqara, miskin. Orang yang paling kaya di antara kita tetap miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita minta di sisi Allah tidak berkurang sedikit pun, karena Allah maha kaya. Ya akhwati fillah, maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah kepadanya. Wa huwa silahul mu'min, karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kama rawal Hakim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fi sahihihi, dalam sahihnya, min hadis Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan senjata doa itu adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Maka ikhwatullah, tentu kita masih ada hadis-hadis yang lain tentang permasalahan fadilah doa. Walahu ma'al bala salasu maqamat, doa itu bersamaan bala, bersamaan penyakit itu ada 3 tingkatan. Tingkatan doa yang kemarin kita sudah baca. Ahaduha, salah satu di antaranya, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala. Pengaruh doa itu lebih kuat daripada penyakit. Kalau pengaruh doa itu lebih kuat daripada penyakit, fayadfa'uhu, maka penyakit itu akan hilang, karena doa itu akan menghalangi penyakit. Sehingga kalau dia sehat, maka tidak kena penyakit. Kalau dia sakit, maka akan sembuh dengan doa yang dia lakukan. Kalau doa itu lebih kuat pengaruhnya. Akhirnya wahyu, barakallahu fikum. Bagaimana agar supaya doa kita kuat? Pengaruh doa itu lebih kuat. Bagaimana caranya? Dan sudah disampaikan pada kesempatan yang telah lalu. Supaya diterima oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Tidak terburu-buru. Ahsantum. Ukasha. Yang kedua, supaya doa itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah, sehingga memiliki pengaruh yang kuat, sehingga kita terhindar dari penyakit. Kalaupun sudah kena sakit, bisa cepat sembuh. Yang kedua, bagaimana doanya? Kenapa? Khusyuk. Betul-betul menghadapkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul khusyuk dalam doanya. Tidak mengharapkan dari makhluk. Betul-betul mengarahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla 100%. Yang berikutnya ada supaya doa itu mustajabah, supaya penyakit itu hilang, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka doa kita harus kuat. Bersungguh-sungguh. Yakin Allah pasti akan kabulkan doanya. Sungguh-sungguh. Yang berikutnya, Pak Parman. Ahsantum. Ahsantum, barakallahu.
menghindari semua perkara yang bisa menghalangi terhalangnya doa. Di antaranya apa itu? Makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaian yang haram, tumbuh berkembang dari perkara yang haram. Di antaranya makan harta riba. Ya. Nah, baik pakaian itu jenisnya yang haram, mengandung sutra yang banyak, atau cara mendapatkan yang haram. Nah, atau minuman yang haram, suka minum minuman yang haram, atau minuman yang halal tapi cara mendapatkannya dibeli dari hasil yang haram. Sejelek-jelek hasil adalah hasil zina. Hasil perdagangan anjing atau babi. Nah, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian menghindarkan diri dari perkara-perkara yang bisa menghalangi dikabulkannya doa, yaitu makan yang haram, minum yang haram, dan perbuatan zalim. Zalim itu ada berapa, Abid? Khairul Abid. Zalim itu ada berapa macam? Dua, satu. Zalim terhadap kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah zalim yang paling besar. Abdul Somad, zalim kepada orang lain, contohnya bagaimana? Ini bisa menghalangi doa ini. Kenapa? Sebenarnya banyak jawabannya tapi bingung ya. Mau nyampaikan yang mana? Barakallahu fikum. Abu Zulfa. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antara perbuatan zalim terhadap orang lain contohnya apa? Nah, barakallahu fikum. Apa, Din? Perbuatan zalim memukul seseorang dengan tanpa alasan yang hak. Ya. Mengambil hartanya, maling. Kemudian apa lagi yuk? Kesyirikan. Kalau tidak mau bayar hutang itu kezaliman enggak? Ya, dia mampu tapi enggak mau bayar hutangnya. Termasuk kezaliman enggak? Termasuk kezaliman. Nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi perkara yang lain, ikhwati fillah. Nah, dan di antara perkara yang bisa menghalangi dikabulkannya doa yang berikutnya, Zulfa, lalai hatinya, tidak khusyuk. Nah, dia berdoa tetapi hatinya lalai. Nah, lancar doanya, kena hafalan. Tapi pikirannya, hatinya entah kemana. Ini menghalangi dikabulkannya doa. Yang berikutnya, nah, Abu Khalid, yang bisa menghalangi dikabulkannya doa sehingga doa kita itu menjadi lemah, yaitu melakukan perbuatan apa? Tidak yakin, ya. Nah, termasuk penghalang doa seorang dikabulkan karena ketidakyakinan dia. Yakub, yang berikutnya. Melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Berbuat dosa. Wa ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir.
Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian. Nah, melainkan karena dosa. Penyakit apapun yang menimpa kalian itu karena dosa kalian. Allah tidak pernah berbuat zalim kok. Kalian sakit karena memang kalian pantas mendapatkan penyakit tersebut. Nah, maka introspeksi diri. Kezaliman apa yang pernah kita lakukan? Dan Allah kasih penyakit bukan karena Allah marah, Allah benci, tidak. Kan justru Allah tuh sayang. Dengan penyakit itu, wa yafu an katsir, bergugurlah dosa-dosa kalian. Allah maafkan dosa-dosa kalian. Allah maafkan kebanyakan dosa-dosa kalian. Maka introspeksi diri. Apa dosa yang kita lakukan selama ini? Nah, apakah dosa kena lisan kita? Atau dosa dari tingkah laku kita? Tangan kita? Atau dosa dari tingkah laku kita? Atau apa? Kita introspeksi diri. Jangan karena lisan kita yang tajam, yang menyakitkan hati, yang kasar. Atau apa? Nah, barakallahu fikum. Maka termasuk perbuatan yang bisa menghalangi lemahnya doa kita sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu melakukan perbuatan dosa. Kemaksiatan. Dan yang lainnya. Ikhwati fillah, maka doa bersamaan dengan penyakit, dengan bala, itu ada 3 tingkatan. Pertama, pengaruh doa itu lebih kuat dibandingkan penyakit, dibandingkan bala. Maka, kalau doa itu lebih kuat, maka doa itu bisa menghalangi datangnya bala. Bisa menghalangi datangnya penyakit. As-tsani, yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala. Bisa jadi pengaruh doa itu lebih lemah daripada penyakit. Lebih lemah daripada bala. Malapetaka, bencana. Nah, dia berdoa tapi lemah. Karena melakukan hal-hal yang bisa menghalangi dikabulnya doa. Doa sih doa, tapi maksiat lanjut. Doa sih doa, tapi masih tetap berbuat zalim. Doa sih doa, tapi masih makan yang haram, minuman yang haram, atau yang lainnya. Fayakum alaihil bala. Dan penyakit lebih kuat. Bala lebih kuat. Fayusabu bihil abd. Maka seorang hamba akan ditimpa penyakit. Walakin akan tetapi, karena dia masih berdoa, qad yukhaffifuhu. Doa itu bisa meringankan penyakitnya. Dia sakit tapi ringan, enggak terlalu parah. Karena dia sempat berdoa. Wa in kana dha'ifan, sekalipun doa yang dilakukan adalah doa yang lemah. Yang jelas doa itu bermanfaat. Ima Allah langsung kabulkan, atau sebagai tabungan untuk nanti di yaumul qiyamah. As-salis, tingkatan yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga, kedudukan doa, tingkatan doa. Bersama bala, ayyataqawama, seimbang. Sama-sama kuat atau sama-sama lemah. Seimbang. Maka salah satu dan yang lainnya saling mengalahkan. Saling memberikan pengaruh. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 tingkatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tingkatan doa bersamaan dengan penyakit. Wa qad rawal Hakim, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Hakim fi sahihihi, dalam sahihnya beliau. Imam Al-Hakim menyebutkan dalam kitab sahihnya min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yughni hadharun min qadar. Kehati-hatian itu tidak cukup menolak takdir.
kehati-hatian, usaha dan upaya kamu dari kehati-hatian kamu itu nggak cukup untuk menolak satu penyakit, musibah, malapetaka itu nggak cukup. Hanya sekedar hati-hati saja. Nah, hanya pakai masker saja, nah, cuci tangan saja, nah, itu nggak cukup. Nah, nggak cukup. Wad-du'a yanfa, dan doa itu bermanfaat. Yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dari penyakit yang sudah ada, yang sudah turun, dan juga dari penyakit yang belum turun. Karena penyakit ini selalu berkembang. Nah, dari virus corona, nah, menjadi bermacam-macam lagi. Ada yang menyerang paru-paru. Nah, ada yang, nah, bukan hanya paru-paru, menyerang tenggorokan. Nah, sehingga ada yang menyerang penciuman, sehingga nggak bisa mencium bau apapun, wangi apapun, bau masakan. Terus berkembang. Hanya sekedar kehati-hatian itu nggak cukup menolak penyakit, menolak musibah, malapetaka, nggak cukup. Wad-du'a, maka berdoa itu lebih bermanfaat. Yanfa, berdoa itu bermanfaat. Mimma nazala wa mimma lam yanzil, untuk menghindarkan diri dari penyakit yang sudah ada, sudah turun, dan untuk menghindarkan diri dari penyakit yang belum turun, belum ada. Bukan berarti tidak bermanfaat usaha, kehati-hatian, tetap bermanfaat. Tetapi kurang pengaruhnya, kurang cukup. Banyak manusia yang mereka mengadakan kehati-hatian dengan membangun tembok-tembok di pinggir laut. Menanam berbagai macam tanaman di pinggir laut agar tidak terkena tsunami. Bagus sih, bagus. Tapi nggak cukup kalau tidak berdoa. Sudah doa kok masih juga terkena musibah. Masih saja kena tsunami. Bisa jadi ada perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Masih makan-makan yang haram. Riba di mana-mana. Nah, kemaksiatan di mana-mana. Kezaliman di mana-mana. Maka kehati-hatian saja menanam berbagai macam pohon di pinggir pantai, tetapi tetap kemaksiatan merajalela di pinggir pantai tersebut. Pakai tembok-tembok yang tinggi supaya tidak tsunami, tetap saja musibah turun. Dan kemarin 2 hari yang lalu terjadi gempa bumi di Sulawesi. Nah, dan banyak kaum muslimin yang tertimpa reruntuhan bangunan. Sampai sekarang mereka masih menjerit, minta bantuan dan pertolongan. Bagi akhwati fillah, kita di sini masih aman. Maka teruslah berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga saudara kita dibantu oleh Allah, diangkat musibah mereka, dan semoga kita tidak kena musibah yang demikian itu. Tidak terkena musibah yang seperti itu. Karena sudah sekian lama kita sering sekali menghadapi musibah yang demikian itu. Nah, kenapa? Karena memang kemaksiatan, perbuatan zalim dan yang lainnya tetap kita lakukan. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa innal bala la yanzilu fayalqahu ad-du'a. Maka sungguhnya bala, sungguhnya penyakit. Nah, ketika turun, maka akan dihadapi dengan doa. Dihalangi dengan doa. Faya'talijani ila yaumil qiyamah, dan doa itu bisa menyembuhkan penyakit sampai hari kiamat. Artinya, doa itu luar biasa. Kapanpun datang penyakit, ketika kalian berdoa, maka doa itu akan menyembuhkan penyakit tersebut. Kok nggak sembuh-sembuh dari penyakit yang kamu alami? Maka cek. Maka introspeksi diri. Jangan-jangan masih ada penghalang-penghalang yang menghalangi doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masihkah berbuat zalim? Masihkah makan yang haram, minuman yang haram? Masihkah berbuat maksiat? Masihkah berbuat dosa? Dan yang lainnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa fihi aidan
dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam sahihnya min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau menukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazal. Doa itu bermanfaat dari apa yang telah turun. Wa mimma lam yanzil, dan juga bermanfaat dari sesuatu yang belum turun. Baik itu bala, musibah, malapetaka, bencana, penyakit. Yang jelas doa itu bermanfaat ketika sudah ada maupun ketika belum ada. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka hendaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Dengan doa itu akan mengikat hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Semakin banyak kalian berdoa, semakin cinta Allah kepada kalian. Maka ikhwatillah, Rasul menyatakan, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah, berdoa. Baik doa masalah maupun doa ibadah. Minta pada Allah. Mohon kepada Allah. Nah, dan juga doa ibadah. Kerjakan ibadah, perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah. Karena syariat Allah yang kalian lakukan itu juga mengandung doa. Kerjakan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, kerjakan. Karena semua itu adalah doa. Wa fihi aidan, dan diriwayatkan juga dari Imam Al-Hakim min hadis Sauban, dari hadis Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak datangnya takdir, di antaranya penyakit. Nah, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali doa. Wala yazidu fil umur illa albir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan. Amal-amal kebaikan. Bersedekahlah, berinfaklah, berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada anak dan istrimu, berbuat baiklah dengan tetanggamu, berbuat baiklah, maka akan panjang umurmu. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albir, kebaikan-kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang paling utama itu doa. Dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali kalian melakukan kebaikan, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa pada Allah Ta'ala. Sambunglah tali silaturahmi. Nah, itu juga albir. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Dan sesungguhnya seseorang sungguh-sungguh terhalangi mendapatkan rizki disebabkan dosa maksiat yang dia lakukan. Kok rezeki kok rasanya sempit. Nah, sudah usaha ini dan itu kok gagal terus. Maka ingat-ingat. Nah, dosa apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tinggalkanlah. Tobatlah pada Allah. Minta ampun pada Allah. Kerjakan kebaikan. Niscaya akan lancar rezekimu. Nah, yang penting kamu dapat rezeki yang barokah. Nah, sehingga cukup. Karena kebanyakan manusia tidak pernah merasa cukup. Nah, dikasih rezeki, merasa tidak dapat rezeki. Sehingga merasa kurang. Sehingga menzalimi saudaranya. Sehingga menggunakan cara-cara jalan pintas untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Tetapi tetap saja kurang. Karena dosa yang dia lakukan. Wa innar rajula la yuhram. Dan sesungguhnya seseorang itu sungguh-sungguh diharamkan untuk mendapatkan rizki. Bizambi yusibuhu, disebabkan dosa yang dia lakukan. Faslun, kata Ibnu Qayyim, fasal. Wa min anfa'il adwiya, dan di antara manfaat doa. Naam. Wa min anfa'il adwiya al-ilhah fi du'a. Di antara manfaatnya, naam, obat, yaitu di antara doa obat yang paling bermanfaat, tapi saya ulangi, di antara
obat yang paling bermanfaat yaitu al-ilhahu fid du'a. Yaitu sungguh-sungguh ketika berdoa. Ini termasuk obat yang luar biasa. Sungguh-sungguh betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, menghadapkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh-sungguh serius di dalam berdoa. Waqad rawa Ibnu Majah, dan sungguh terriwayatkan oleh Ibnu Majah fi sunanihi, di dalam sunannya. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta pada Allah, Allah murka padanya. Barang siapa yang tidak berdoa, yang tidak minta, tidak berdoa pada Allah, doa dari seorang hamba, kepada Allah Azza wa Jalla, itu namanya doa. Permintaan seorang hamba kepada Allah namanya doa. Doa itu permohonan dari seseorang yang lebih rendah kedudukannya kepada zat yang maha tinggi, itu namanya doa. Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka padanya. Barang siapa yang tidak berdoa pada Allah, Allah murka. Kalau kita minta dan manusia marah. Enak nian dia minta-minta. Saya susah carinya, payah kok dia tinggal minta. Manusia marah. Tapi dikasih kok, Ustaz. Naam, sekali dikasih, 2 kali dikasih. Minta 3 kali, jengkel yang namanya manusia. Karena manusia, kalau kamu minta padanya, maka apa yang ada padanya berkurang. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Di sisinya tidak pernah berkurang, makin banyak. Sekalipun seluruh dunia minta dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, semuanya minta, dan semua permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tidaklah yang mereka minta itu, melainkan hanya seperti satu tetes air yang jatuh dari jarum yang dicelupkan ke lautan. Jarum dimasukkan ke lautan, dinaikkan, jatuhlah setetes. Itulah yang diminta oleh seluruh makhluk. Sedangkan air laut sangat banyak. Rahmat Allah sangat luas dan sangat banyak. Maka silakan minta kepada Allah. Semakin minta, semakin banyak permintaan kalian, semakin cinta Allah kepada kalian. Terus semakin minta, doa, minta lagi, Allah semakin sayang, semakin cinta kepada kalian. Justru Allah marah kalau kalian tidak minta kepadanya. Maka berharaplah hanya kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Jangan meminta kepada makhluk, jin maupun manusia. Mintalah hanya kepada Allah. Mohonlah kepada Allah bantuannya, pertolongannya, rizkinya, rahmatnya, hidayahnya, semuanya mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah marah kepada orang yang tidak berdoa kepadanya. Hadis hasan. Wa fi sahih al-Hakim, dan disebutkan di dalam sahih Imam Al-Hakim min hadis Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau menukilkan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ta'jizu fid du'a, jangan merasa lemah dalam berdoa, jangan malas berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun, maka sesungguhnya tidak ada yang binasa bersama doa seorang pun. Tidak ada seorang pun yang binasa ketika dia berdoa. Artinya seorang yang binasa karena dia tidak berdoa. Celaka dia, binasa dia. Karena dia tidak berdoa. Orang yang berdoa, dia tidak akan binasa. Maka jangan malas, jangan merasa lemah di dalam berdoa. Artinya sungguh-sungguhlah, semangatlah, yakinlah di dalam berdoa. Hadapan wajah kalian, hadapan hati kalian kepada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh. Ilhahu fid du'a. Serius dalam berdoa. Serius dalam berdoa. Namun hadis ini dhaif, namun maknanya sahih. Maknanya sahih. Wa dzakara al-Auza'i,
Dan disebutkan oleh Imam Al-Auza'i, Az-Zuhri dari Az-Zuhri, an Urwah dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Untuk seorang mukmin ketika berdoa, yaitu seakan-akan dia berada di tengah laut, di atas sampan, terombang-ambing, ombak yang besar, dan dia betul-betul harap-harap cemas. Artinya, hendaklah berdoa itu sungguh-sungguh. Karena orang yang berada di tengah laut, itu sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak terpikir untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Betul-betul ikhlas.
sungguh-sungguh serius doanya, betul-betul serius agar Allah selamatkan dirinya dari bencana. Jangan sampai dia tenggelam, jangan sampai dia mati, jangan ada ikan besar atau hiu yang akan menelannya. Dia serius. Demikianlah perumpamaan yang bagus untuk seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah ketika dia berdoa itu betul-betul harap-harap cemas, betul-betul berharap kepada Allah Ta'ala dan cemas. Nah, kalau tidak dikabulkan, dia akan binasa. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari, mulai saat ini kita serius dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya yang serius. Nah, berdoa mengangkat kedua tangan kita. Menggunakan asma'ul husna. Menggunakan doa-doa yang mustajabah. Doa-doa yang berasalkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanjatkan pada waktu-waktu yang mustajabah. Pada waktu-waktu yang sangat besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kita akan kaji lebih dalam lagi tentang permasalahan ini. Agar kita terbebas dari berbagai macam bala, musibah, malapetaka, penyakit, dan yang lainnya. Karena ujian ini tidak akan pernah berhenti sampai kita kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Banyak kaum muslimin dan banyak manusia pada hari ini, mereka berusaha untuk mencari obat dan juga mencari vaksin dari penyakit corona. Tapi mereka lupa doa pada Allah Azza wa Jalla. Karena urusan bisnis dan yang lainnya, mereka lupa doa pada Allah Ta'ala. Mereka tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Mereka terus saja melakukan perkara yang haram. Makan riba, makan yang haram, minum yang haram, dan yang lainnya. Maka musibah ini tidak akan pernah berakhir. Hatta tarji'u ila dinikum. Hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah, sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sampai mereka kembali mengerjakan perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Baru Allah angkat. Sampai mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla saja. Baru musibah ini, bala ini, penyakit ini, akan Allah hilangkan, Allah angkat kembali. Maka ikhwati fillah, kita berdoa pada Allah. Semoga Allah SWT angkat musibah yang menimpa kaum muslimin dan menimpa manusia dalam beberapa tahun ini. Sudah setahun lebih ini ya, dari November sampai Januari sekarang ini setahun lebih. Dan semoga Allah segera angkat. Maka dakwakanlah, serukanlah kepada saudara-saudara kita, istri, anak-anak, orang tua, teman-teman kita, dakwakan agar kita mengajak mereka semuanya kembali untuk mempelajari agama Allah dan mengamalkannya. Semoga dengan demikian musibah ini akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.